Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Alifah Minta Tabah dengan NIM akhir 085. Di sini saya akan menerangkan tugas sistem operasi tenaga listrik, yaitu ada tiga. Yang pertama generating excitation system, yang kedua generator capability curve, dan yang ketiga power generation. Oke, yang pertama ada generating excitation system. Generating excitation system atau sistem eksitasi generation adalah sistem yang menyediakan arus arah atau DC ke kumparan medan field winding pada rotor generator sinkron. Tujuannya adalah untuk membentuk medan magnet yang diperlukan agar generator dapat menghasilkan tegangan listrik AC pada sisi statornya. Tanpa sistem eksitasi, generator tidak dapat menghasilkan listrik karena tidak ada medan magnet yang memotong konduktor di stator. Fungsi dari sistem eksitasi tersebut yaitu: 1. Membangkitkan medan magnet utama pada rotor generator, mengatur tegangan terminal generator agar tetap stabil meskipun beban berubah. Yang ketiga, mengontrol faktor daya atau power factor sistem tenaga listrik. Yang keempat, memberikan respon cepat terhadap gangguan pada sistem tenaga atau stabilitas dinamik. Dan yang kelima, memberikan perlindungan terhadap kelebihan arus atau gangguan pada sistem. Berikut cara kerja generator excitation system, yaitu sistem eksitasi memasok arus DC ke kumparan medan rotor. Lalu arus DC ini menciptakan medan magnet berputar bersama rotor. Berikutnya, saat rotor berputar di dalam stator, garis gaya magnet memotong kumparan stator sehingga menghasilkan tegangan AC. Lalu tegangan output generator dapat diatur dengan mengubah besar arus eksitasi DC. Kemudian jika arus eksitasi naik, medan magnet semakin kuat, tegangan naik, dan jika arus eksitasi turun, medan magnet melemah, sama dengan tegangan turun. Berikut jenis-jenis sistem eksitasi. 1. DC excitation system atau sistem eksitasi arus arah, yaitu menggunakan generator DC kecil exciter untuk menyuplai arus ke rotor utama. Umumnya digunakan pada generator lama. Kelemahannya respon lambat dan butuh perawatan mekanis atau brush dan komutator. 2. AC excitation system atau brushless excitation, menggunakan generator AC kecil atau alternator exciter yang dihubungkan ke receiver di rotor dioda putar, tidak memakai sikat atau brush sehingga disebut brushless. Kelebihannya perawatan rendah dan efisiensi tinggi. 3. Static excitation system, mengambil sumber daya langsung dari terminal generator jaringan menggunakan penyearah receiver statis seperti ECR atau T-Restore, dapat memberikan respon sangat cepat terhadap perubahan beban. Berikut komponen sistem eksitasi. Exciter pembangkit arus DC atau bisa DC generator alternatif kecil atau konverter statis. 2. Voltage regulator atau AFR, mengatur besarnya kecilnya arus eksitasi agar tegangan output generator stabil. Receiver menyearahkan arus AC menjadi DC. Field winding atau kumparan medan rotor, tempat mengalirnya arus eksitasi DC. Power source, sumber daya eksitasi dari sistem atau terminal generator. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah pengaturan tegangan yang stabil, respon cepat terhadap perubahan beban, peningkatan faktor daya power factor, pelindungan generator, dan mendukung sinkronisasi otomatis. Kekurangannya biaya awal yang tinggi, kompleksitas sistem, perawatan berkala, ketergantungan pada sistem elektronik, resiko panas, dan kerusakan komponen.
Kesimpulannya, dari generator excitation system merupakan sistem penting yang berfungsi mengatur tegangan output generator dengan cara mengontrol arus eksitasi pada rotor. Sistem ini memastikan kestabilan tegangan, faktor daya, serta keandalan operasi generator dalam berbagai kondisi beban. Dengan adanya generator excitation system, generator dapat bekerja secara efisien dan menjaga kualitas daya listrik serta melindungi sistem dari gangguan tegangan berlebih atau kekurangan eksitasi meskipun membutuhkan perawatan dan pengaturan yang teliti. Manfaatnya dalam menjaga kestabilan sistem tenaga listrik jauh lebih besar. Selanjutnya ada generator capability curve. Generator capability curve adalah kurva yang menggambarkan batas kemampuan operasi generator sinkron dalam menghasilkan daya aktif atau P dan daya reaktif. Kurva ini menunjukkan daerah aman operasi generator agar tidak melebihi batas thermal stator, rotor, maupun batas stabilitas sinkron. Kurva berbentuk seperti tapel kuda atau horseshoe shape, di mana sumbu horizontal menunjukkan daya aktif MW dan sumbu vertikal menunjukkan daya reaktif MVR. Bagian kiri kurva menunjukkan operasi overextended atau menyediakan daya reaktif, sedangkan bagian kanan menunjukkan underextended menyerap daya reaktif. Dengan memahami capability curve, operator dapat mengatur kinerja generator agar tetap efisien, stabil, dan aman dari kerusakan thermal. Batas-batas pertama generator capability curve. Batas yang pertama ada batas stator atau stator current limit. Batas ini ditentukan oleh arus maksimum stator. Arus berlebih akan menyebabkan panas berlebih pada lilitan stator dapat merusak isolasi. Kedua, ada batas rotor, menunjukkan batas maksimum arus eksitasi rotor atau field current. Jika arus eksitasi terlalu besar, rotor akan mengalami pemanasan berlebih yang bisa merusak lilitan medan. Jika batas ini biasanya muncul pada sisi operasi overexcitation atau Q positif di kurva karena ada reaksi di suplai ke sistem. C. Batas under excitation, yaitu menunjukkan batas minimum arus eksitasi yang diperlukan agar generator tetap sinkron dengan sistem. Jika eksitasi terlalu kecil under excitation, generator akan menyerap daya reaktif dan sistem Q negatif dapat menyebabkan instabilitas tegangan atau kehilangan sinkronisasi. Batas ini biasanya dibentuk garis miring di sisi kiri bawah kurva. Ada yang D, batas thermal rotor dan stator. Selain alat pembatas lain adalah kemampuan thermal material pada stator dan rotor. Panas yang berlebihan akibat arus tinggi dapat menyebabkan penuaan isolasi dan penurunan umur generator. Zona operasi pada kurva itu daerah operasi aman, safe operating area, terletak di dalam kurva kapabilitas. Generator dapat beroperasi secara normal tanpa risiko kerusakan. Overexcited region atau Q positif, generator menyuplai daya reaktif ke sistem meningkatkan tegangan dan digunakan ketika sistem membutuhkan daya reaktif tambahan. Underexcited region, generator menyerap daya reaktif dari sistem menurunkan tegangan, umumnya digunakan untuk mengontrol tegangan yang terlalu tinggi. Faktor yang mempengaruhi bentuk kurva yaitu ada tegangan terminal generator, suhu pendingin, peliputan udara, air atau hidrogen, kecepatan pendingin dan efisiensi sistem pendingin, desain dan material stator serta rotor, dan nilai eksitasi maksimum dan minimum. Fungsi dan manfaat generator capability curve. Menentukan batas aman operasi generator ketika memilih rating thermal dan listriknya, membantu pengaturan daya reaktif untuk menjaga tegangan sistem, menentukan faktor daya operasi optimal, menghindari kondisi kelebihan eksitasi atau kekurangan eksitasi yang dapat menyebabkan gangguan pada sistem tenaga listrik, menjadi panduan operator dalam pengaturan pembangkit terutama pada sistem interkoneksi. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya menunjukkan batas operasi aman generator sehingga dapat mencegah kerusakan akibat kelebihan beban atau arus berlebih, membantu pengaturan daya reaktif untuk menjaga kestabilan tegangan sistem tenaga listrik, memudahkan operator dalam
menentukan kondisi operasi optimal antara daya aktif dan reaktif, meningkatkan efisiensi kerja generator karena operasi dapat dijaga dalam zona paling efisien, menjadi alat analisis penting dalam perencanaan dan pengendalian sistem pembangkit listrik besar. Kekurangannya, kurva bersifat ideal sehingga dalam praktiknya dapat berubah akibat faktor suhu, tegangan, atau kondisi pendinginan, membutuhkan data teknis yang lengkap dan pemahaman mendalam untuk membaca serta menginterpretasikan kurva dengan benar. Tidak memperhitungkan faktor dinamis seperti perubahan beban mendadak atau gangguan sistem secara real time. Tidak mudah diterapkan pada generator kecil karena biasanya lebih relevan untuk pembangkit besar atau sistem interkoneksi. Pemantauan terus-menerus diperlakukan karena batas kemampuan generator dapat berubah seiring usia dan kondisi peralatan. Kesimpulannya, generator capability curve menggambarkan batas kemampuan generator dalam menghasilkan dan menyerap daya aktif serta daya reaktif secara aman. Kurva ini membantu menentukan daerah operasi yang stabil tanpa melebihi batas thermal dan listrik dari stator maupun rotor. Dengan memahami kurva ini, operator dapat mengatur eksitasi dan faktor daya secara optimal, menjaga efisiensi, serta memastikan generator beroperasi lancar dan stabil dalam sistem tenaga listrik. Berikut ada power generation. Power generation atau pembangkit tenaga listrik adalah proses mengubah berbagai bentuk energi primer menjadi energi listrik. Jenis pembangkit listrik antara lain pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, tenaga air PLTA, tenaga gas PLTG, tenaga diesel PLTD, serta sumber energi terbarukan seperti tenaga surya PLTS, angin PLTB, dan panas bumi PLTP. Semua pembangkit pada dasarnya menggunakan prinsip induksi elektromagnetik, di mana energi mekanik digunakan untuk memutar rotor generator sehingga menghasilkan arus listrik. Jenis-jenis power generation yaitu pembangkit tenaga termal, yaitu menggunakan bahan bakar fosil seperti batu bara, gas alam, atau minyak untuk menghasilkan uap air yang memutar turbin. Ada pembangkit tenaga air, yaitu memanfaatkan air atau bendungan untuk memutar turbin. Pembangkit tenaga angin, yaitu menggunakan energi kinetik dari angin untuk memutar turbin angin yang dibuat ke generator. Pembangkit tenaga surya, yaitu menggunakan panel surya atau solar cell untuk mengubah energi cahaya matahari langsung menjadi listrik melalui efek fotovoltaik. Pembangkit tenaga nuklir, yaitu menggunakan reaksi fisi nuklir dari uranium atau plutonium untuk menghasilkan panas yang digunakan untuk menghasilkan uap dan memutar turbin. Pembangkit tenaga panas bumi, yaitu memanfaatkan panas alami dari dalam bumi untuk menghasilkan uap air yang memutar turbin. Komponen utama power generation yaitu primer mover atau penggerak utama, mengubah energi primer menjadi energi mekanik, misalnya turbin uap, turbin air, turbin gas, atau mesin diesel. Generator yaitu mengubah energi mekanik menjadi energi listrik melalui induksi elektromagnetik. Excitation system yaitu mengatur arus eksitasi pada generator untuk mengendalikan tegangan output. Control system yaitu mengatur kestabilan frekuensi, tegangan, dan daya keluaran. Transformator yaitu meningkatkan step up atau menurunkan step down tegangan listrik untuk transmisi dan distribusi. Faktor yang mempengaruhi efisiensi pembangkit listrik yaitu jenis dan kualitas bahan bakar, efisiensi turbin dan generator, sistem pendingin dan kontrol suhu, kondisi perawatan dan umur peralatan, pemanfaatan energi terbarukan untuk mengurangi losses. Kelebihan dan kekurangannya adalah menyediakan energi listrik untuk kebutuhan industri rumah tangga dan transportasi, dapat menggunakan berbagai sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan, mendukung pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat. Kekurangannya, beberapa jenis pembangkit seperti PLTU atau PLTD menghasilkan polusi dan emisi gas rumah kaca, biaya investasi yang pemeliharaan tinggi, terutama untuk pembangkit besar. Ketergantungan pada sumber energi tertentu dapat menyebabkan krisis energi. Kesimpulannya, power generation merupakan proses
mengubah berbagai bentuk energi primer seperti energi panas, air, angin, surya, atau nuklir menjadi energi listrik yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Proses ini melibatkan konversi energi melalui turbin dan generator yang bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik dengan sistem pembangkit yang efisien dan teknologi yang tepat. Power generation berperan penting dalam menjaga ketersediaan listrik, mendukung pembangunan ekonomi, serta mendorong penggunaan energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sekian penjelasan dari materi tersebut. Mohon maaf kalau banyak salahnya. Terima kasih.